Sulung memanggil anggota perindukan mengelilingi standar bendera. Siaga! Siap! Ibunda dijemput oleh sulung dan mengambil tempat yang sudah dipersiapkan. Lapor, Ibunda diminta untuk menjadi pembina upacara. Ibunda menugaskan sulung untuk mengambil bendera merah putih. Sulung, tolong ambilkan bendera. Ibunda mengucapkan Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda menugaskan sulung membacakan Dwi Dharma Pramuka diikuti oleh seluruh peserta upacara. Sulung, tolong bacakan Dwi Dharma Pramuka. Dwi Dharma. Dwi Dharma. Siaga itu. Siaga itu. Berbakti pada ayah dan bundanya. Berbakti pada ayah dan bundanya. Siaga itu. Siaga itu. Berani dan tidak putus asa. Berani dan tidak putus asa. Ibunda menugaskan sulung untuk kembali ke barisan. Sulung, kembali ke barisan. Ibunda memberikan pengarahan. Salam Pramuka. Anak-anakku, walaupun secara daring kita mengadakan pramuka, Bunda berharap kalian mengikutinya dengan sikap yang tertib, sikap yang penuh dengan semangat, supaya semuanya berjalan dengan baik. Nanti ayah Bunda akan menjelaskan kepada anak-anak. Bunda berharap bahwa kalian mengikuti dengan baik. Terima kasih. Tepuk pramuka. Shalom dan salam pramuka. Apa kabarnya anak-anak? Pastinya semuanya dalam keadaan sehat ya Yanda ya. Dan pastinya tetap semangat untuk belajar Eskul Pramuka bersama Bunda Maria dan Yanda. Nah, hari ini kita akan mempelajari banyak ya Yanda ya. Nah, hari ini banyak sekali yang akan Bunda dan Yanda bagikan untuk kalian. Oke, apa saja sih Yanda yang akan kita bahas di hari ini? Ya, kita di sini akan mempelajari cara-cara membuat origami. Dan juga sebelum kita membuat cara-cara origami, tentu kita akan mempelajari apa itu origami dan apa saja sejarah dari origami tersebut. Oke, jadi banyak yang akan kalian dapat di kegiatan eskul kita, eskul pramuka kita di hari ini. Jadi Yanda dan Bunda berharap kalian tetap fokus ya dalam proses belajar ya, dalam proses belajar yang sekarang kita akan lakukannya Yanda ya dalam eskul pramuka.
Ya anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu Manuk Dadali, lagu daerah dari Jawa Barat. Oke, jadi sebelum kita belajar, anak-anak akan menyaksikan video lagu Manuk Dadali dari Jawa Barat. Jadi semuanya bisa ikut nyanyi sama-sama ya. Kalau yang mau nari boleh nggak Ganda? Boleh. Boleh. Oke, kita simak video berikut ini. Masat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kencang na bangun tayak karingrang, suku naranggaus receng pamatuk nang ngelu, ngapak mega barihi berna tarik nyuruh, saha anu bisa nyusul kana tandang na, kandang jeng partenteng taya bandingan nana, dipika gamir dipika serapku sasama, taya karempan kasir leber wawanena, manuk dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadali pangkakon carana, resep ngahiji rukun sakabehna hirup sauyunang tarapa iri-iri, silipikanya ate inggis belapati, manuk dadali ngandung suloka sinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Masat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kencang na bangun tayak karingrang, suku naranggaus receng pamatuk nang ngelu, ngapak mega barihi berna tarik nyuruh, saha anu bisa nyusul kana tandang na, kandang jeng partenteng taya bandingan nana, dipika gamir dipika serapku sasama, taya karempan kasir leber wawanena, manuk dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadali pangkakon carana, resep ngahiji rukun sakabehna hirup sauyunang tarapa iri-iri, silipikanya ate inggis belapati, manuk dadali ngandung suloka sinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyiapkan diri, kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita di hari ini. Kalian akan belajar apa itu origami, kemudian sejarah dari origami dan siapa pencipta origami ya. Jadi Bunda berharap kalian tetap fokus ya mendengarkan penjelasan dari Bunda dan Yanda sehingga kalian dapat mengetahui banyak hal tentang origami ya. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, berikut adalah sejarah origami. Oke, pengertian origami. Origami adalah sebuah seni lipat yang berasal dari Jepang. Sekalipun masih banyak pendapat mengenai asal-usul origami, namun hanya di Jepang saja yang memiliki referensi paling kuat mengenai seni origami. Origami berasal dari bahasa Jepang, dari kata ori berarti lipat dan kami yang berarti kertas, sehingga memiliki makna seni melipat kertas. Sejarah origami. Sejarah origami dimulai sejak manusia mulai mengenal dan memproduksi kertas. Kertas pertama kali diproduksi di Cina atau Tiongkok kurang lebih sekitar abad pertama, tepatnya
105 Masehi yang ditemukan oleh Sasai Lun. Pada zaman itu, teknik pembuatan kertas merupakan rahasia negara Kekaisaran Tiongkok yang tidak boleh dibocorkan ke luar negeri. Penyebaran kertas ke Timur Tengah yang dibawa oleh orang Arab yang menjadi bekas tawanan perang di Tiongkok baru terjadi 1040 tahun sesudah dikenalnya teknik pembuatan kertas di Jepang. Kertas sudah diproduksi oleh orang Jepang yang disebut sebagai washi atau wagami. Washi atau wagami adalah kertas yang dibuat dengan metode tradisional di Jepang. Jepang mengenal cara pembuatan kertas berkat hubungan perdagangan dengan semenanjung Korea yang sudah terjalin sejak zaman kuno. Menurut buku sejarah Jepang Nihon Shoki, biksu Dokyo datang ke Jepang dari kerajaan Goguryeo pada tahun 610 atau tahun ke-18 era Suiko. Dokyo merupakan ahli dalam berbagai bidang, termasuk cara pembuatan kertas dan tinta. Di Jepang, Dokyo membuat penggilingan kertas dari gilingan batu dengan tenaga penggerak kincir angin. Bahan baku kertas pada saat itu berupa bubur kertas dari serat rami yang dihaluskan dengan gilingan batu. Sebelum dikenal cara pembuatannya, kertas sudah digunakan di Jepang sebagai bahan pembuatan buku. Menurut kitab suci agama Shinto Koji, pertama kali buku dibawa masuk ke Jepang oleh sastrawan bernama Wan Shikishi dari kerajaan Baekje pada tahun 285 atau tahun ke-16 era Kaisar Ojin. Pada saat ini, washi digunakan dalam berbagai jenis benda kerajinan dan seni seperti origami, sodo, dan ukiyo. Washi juga digunakan sebagai hiasan dalam agama Shinto, seperti bahan pembuatan patung Buddha, bahan mebel, alas sashimi, dalam kemasan, dan sebagainya. Dari penemuan kertas washi, maka seni melipat origami pun mulai berkembang dan menjadi sangat populer di kalangan orang Jepang secara turun-temurun hingga saat ini. Di dalam tradisi agama Shinto, kertas yang berbentuk segi empat dipotong dan dilipat menjadi sebuah lambang simbolik bagi para dewa yang kemudian digantung di kotai Jingu Isho, kuil agung imperial, sebagai persembahan. Dalam beberapa era kekaisaran Jepang, seni origami pun berkembang mengikuti perkembangan zaman pada masa itu. Pada masa Heian, dari tahun 741 sampai 1185 Masehi, khususnya di kalangan kaum biksu Shinto, origami digunakan sebagai penutup botol sake atau arak pada saat upacara penyembahan dewa. Pada saat itu, origami lebih dikenal dengan istilah orikata atau origata, orimino, dan orisui. Pada zaman ini diperbolehkan memotong kertas menggunakan pisau. Pada zaman kemakmuran dari tahun 1191 sampai 1333 Masehi mengenal origami dalam bentuk noshi. Noshi merupakan singkatan dari kata noshi awabi yang berarti daging tiram tipis yang dijemur. Noshi merupakan hidangan yang istimewa bagi orang-orang Jepang dan dianggap sebagai pembawa keberuntungan bagi siapa saja yang mendapatkannya. Pada zaman Muromachi sekitar tahun 1338 sampai tahun 1573 Masehi, penggunaan pisau sebagai alat pemotong kertas dihentikan. Kemudian, origami berkembang menjadi suatu cara untuk memisahkan masyarakat golongan kelas atas, samurai, dan kelas bawah atau masyarakat biasa. Para golongan kelas atas mengikuti ajaran Ise, sedangkan masyarakat biasa mengikuti ajaran Ogasawara. Seiring perkembangannya, origami menjadi semakin identik dengan budaya Jepang yang diwariskan turun-temurun, terutama dalam adat keagamaan Shinto yang masih dipertahankan sampai saat ini.
Pada zaman Edo sekitar tahun 1600 sampai 1868 Masehi, produksi kertas sangat berlimpah sehingga menjadikan kertas mudah untuk diperoleh. Hal ini membuat origami berkembang sangat pesat pada akhir zaman Edo, menghasilkan hampir 70 bentuk origami termasuk bentuk burung bangau, trushu, katak, kapal, dan balon yang masih dikenal hingga saat ini. Pada zaman Meiji, sekitar tahun 1868 sampai 1912 Masehi, origami digunakan sebagai alat untuk mengajar di TK dan SD. Dan pada zaman Showa sekitar tahun 1926 sampai 1989 Masehi, origami mulai kurang diminati dan hanya tersisa noshi yang masih populer dan digunakan untuk pertukaran hadiah antar samurai. Kita akan mengenal siapa pencipta origami. Seiring perkembangan zaman, muncullah seni origami modern yang diperkenalkan oleh Akira Yoshizawa di Jepang. Seni origami modern ini lebih mengarah ke bentuk lipatan baru yang berbeda dengan lipatan origami klasik atau tradisional dengan mengadopsi bentuk realistik dari binatang, benda, dan bentuk-bentuk dekoratif lainnya. Dia memperkenalkan bentuk awal dari hewan berkaki empat dengan cara menggabungkan dua lembar kertas yang terlipat. Selain itu, Akira Yoshizawa juga memberikan sumbangan yang cukup besar untuk perkembangan origami dengan memperkenalkan teknik lipatan basah. Lipatan basah merupakan teknik baru dalam dunia seni melipat kertas. Cara dari teknik ini yaitu membasahi kertas yang tebal terlebih dahulu agar lentur sehingga mudah dibentuk. Akira bersama Sam Randlett juga memperkenalkan sebuah diagram yang mereka namai dengan diagram Yoshizawa-Randlett yang berisi tentang instruksi cara pembuatan origami menggunakan simbol panah dan garis. Diagram ini lebih memudahkan dalam membuat sebuah origami dan menjadi cara pembuatan origami yang baku yang masih digunakan sampai saat ini. Ya anak-anak, tadi kalian sudah menyimak materi tentang origami. Sekarang kita akan coba buat origami tersebut. Bagaimana caranya? Yuk kita saksikan video berikut bersama-sama. Ya anak-anak, di sini kita akan membuat dua bentuk. Yang pertama itu muka anak anjing dan juga muka rubah. Ya, alat-alat yang kalian butuhkan yaitu kertas origami dan juga alat tulis agar kita bisa menggambar muka dari masing-masing origami. Ya anak-anak, ini adalah video tutorial cara membuat origami kepala anjing. Ya, yang pertama-tama itu langkah pertama. Di sini ada kertas origami. Kita ambil sudut dari mana saja dan kita lipat secara diagonal. Ya. Bila sudah, kita temukan lagi sisi dari diagonalnya, kita pertemukan seperti ini, kita lipat ya, dari bentuk seperti ini kita lipat gini. Kita lipat. Oke, bila sudah kita lipat, kita buka lagi. Nah, dari sini kita akan buat kuping dari anjingnya ya. Dari sudut sini kita lipat ke bawah ya. Usahakan kanan kiri memiliki sudut yang sama ya, jangan sampai besar atau kecil sebelah. Dan sudut satunya juga kita lipat ke bawah. Ya, bila sudah
bentuknya akan seperti ini. Oke, bila sudah kita balik ke belakang ya. Kita akan lipat dari atas ke bawah, jangan terlalu banyak. Kita lipat sedikit saja seperti ini, kita lipat ya. Lalu pada bagian bawah juga kita lipat ke atas. Oke. Maka jadinya akan seperti ini. Bila sudah, kita tinggal beri mata, hidung, dan mulut. Ya, kita beri mata. Satunya lagi. Kita beri hidung. Lalu kita beri mulutnya. Ya, maka jadilah origami bentuk anjing ya. Kira-kira seperti ini bentuknya, hasilnya setelah jadi. Langkah pertama, kalian melipat secara diagonal. Lalu lipat lagi sisi lainnya. Nah, hingga terbentuk jadi seperti ini ya. Bila sudah, langkah selanjutnya kalian lipat sisi dari atasnya sini hingga ke bawah ya. Sini seperti ini. Bila sudah, kalian lipat dari ujung sini, kita lipat ke atas ya. Begitu juga sisi satunya lagi, kita lipat ke atas. Oke, bila sudah, kita balikkan. Nah, langkah terakhir ya, kita beri mata. Di sini kita beri mata satu. Di sebelah juga, sebelah kiri kita beri mata ya. Lalu di bawah sini kita beri hidung. Ya, di sini kita beri hidung. Nah, bila sudah jadi, nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan materi pembelajaran Ekskul Pramuka di hari ini tentang origami. Nah, kalian juga sudah menyaksikan video pembelajarannya. Setelah itu, apa yang harus mereka lakukan ya, Anda? ya, kemudian anak-anak, bila kalian sudah selesai membuat dari origami tersebut, jangan lupa kalian fotokan dan kalian kirim ke assignment atau kalian kirim ke WA wali kelas kalian supaya ini dapat menjadi nilai Ekskul Pramuka kalian. Nah, ingat ya yang tadi sudah disampaikan oleh Anda. Jadi, yang kalian lakukan itu harus dikirimkan ya, sehingga kalian bisa mendapat nilai. Oke, kalau begitu kita hari ini sampai di sini aja dulu ya Anda ya.
Jadi anak-anak kita mengakhiri kegiatan ekskul pramuka kita di hari ini dan nanti kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya ya. Jadi tetap semangat, tetap bersukacita dan sampai ketemu lagi di kegiatan ekskul selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pramuka.